Halo semuanya, kembali lagi di mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk tingkat SMP kelas 7. Kali ini, kita akan membahas tentang puisi rakyat. Adapun kompetensi dasarnya adalah pada KD 3.14 tentang menelaah struktur dan kebahasaan puisi rakyat, pantun, syair, dan gurinam yang dibaca dan didengar. Dan untuk indikator dasarnya adalah yang pertama, menyimpulkan variasi pola pengembangan isi, pantun, syair, dan gurinam. Yang kedua, menyimpulkan prinsip penggunaan kata atau kalimat pada pantun, syair, dan gurinam. Yang ketiga, melengkapi puisi rakyat, pantun, syair, dan gurinam sesuai struktur dan kaidah kebahasaan serta menelaahnya. Langsung saja masuk ke materi, apa itu puisi rakyat? Puisi rakyat adalah kesusastraan rakyat yang sudah tertentu bentuknya. Biasanya terjadi dari beberapa deret kalimat. Ada yang berdasarkan mantra, ada yang berdasarkan panjang pendek suku kata, lemah tekanan suara, atau hanya berdasarkan irama. Baiklah, kita lanjut ke pola pengembangan pantun. Contohnya pada pantun berikut. Beli nasi ke tempat Mbak Lulu, beli pensil ke toko Cak Mamat. Sebaiknya kau pikir dahulu demi keputusan yang tepat. Setelah ditelaah, kita dapat mengetahui bahwa pantun tersebut terdapat dua lirik sampiran, yang pertama dan kedua, dan dua lirik isi, yang ketiga dan keempat. Pantun bersajak ABAB ini ditinjau dari jenis kalimat yang digunakan. Lirik satu dan kedua merupakan kalimat berita, dan pada lirik ketiga dan keempat merupakan kalimat saran dengan hubungan akibat. Selanjutnya yaitu menelaah struktur dan bahasa gurinam. Kata penghubung yang sering digunakan pada puisi rakyat yaitu yang pertama, kata penghubung tujuan. Merupakan kata penghubung modalitas yang menjelaskan maksud dan tujuan suatu acara atau tindakan, seperti supaya, untuk, agar, dan guna. Yang kedua, kata penghubung sebab atau kausal. Menjelaskan bahwa suatu peristiwa atau tindakan terjadi atas sebab tertentu. Contohnya sebab itu, karena, dan oleh karena itu. Yang ketiga yaitu kata penghubung akibat. Konjungsi yang menggambarkan suatu peristiwa atau tindakan terjadi atas sebab peristiwa lain. Konjungsi yang dipakai adalah sehingga, sampai, dan akibatnya. Yang terakhir, kata penghubung syarat. Konjungsi syarat yang menjelaskan suatu hal bias terpenuhi apabila syarat yang ada dipenuhi atau dijalankan. Contoh kata yang digunakan adalah jika, jikalau, apabila, asalkan, kalau, dan bila mana. Berikut adalah penggalan gurindam. Apabila kelakuan baik berbudi, hidup menjadi indah tak akan merugi. Setelah ditelaah, kita dapat mengetahui pada gurindam tersebut terdapat struktur penyajian gurindam dua lirik merupakan isi yang berhubungan. Lirik pertama merupakan syarat terjadinya keadaan pada lirik kedua. Ditinjau dari jenis kalimat yang digunakan, gurindam tersebut menggunakan kalimat dengan pola hubung syarat, yaitu pada lirik pertama, apabila, dan pada lirik kedua, kondisi keadaan jika syarat dilakukan. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang struktur dan aspek kebahasaan pada syair. Contohnya pada syair berikut. Hai muda arif budiman, hasilkan kemudi dengan pedoman. Alat perahumu jua kerjakan, itulah jalan membetuli insan. Contoh telaah berikut ini struktur penyajian syair satu bait terdiri atas 4 lirik. Pola rima sama a. Keempat lirik syair merupakan isi dan terkait dengan bait-bait yang lain. Ditinjau dari jenis kalimat yang digunakan, syair tersebut lirik pertama menggunakan kalimat yang menyapa. Contohnya, menggunakan kata seruhai. Lirik yang kedua dan ketiga merupakan kalimat perintah kepada generasi muda yang disapa pada lirik pertama, dan lirik keempat pada kutipan syair tersebut merupakan akibat yang akan ditemui jika melakukan apa yang diperintahkan pada lirik kedua dan ketiga. Pilihan kata yang digunakan pada syair tersebut merupakan kata bersifat simbolik dan ungkapan lama. Pilihan kata sangat indah dengan makna yang dalam.